Shalom Sobat Paku. Pada kesempatan konten kali ini kita akan masuk di dalam segmen Sunday Time. Saya mengajak kita untuk merenungkan satu tema yang saya angkat. Small mistakes, big consequences. Kita akan bersama-sama merenungkan tema ini, namun sebelum itu mari saya ajak kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami memohon akan pertolongan-Mu supaya firman yang kami dengar bukan sekedar membuat kami memahami di dalam otak pikiran kami, tetapi membawa kami juga mengubahnya di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong setiap kami supaya apa yang kami dengar boleh Roh Kudus bantu untuk kami berubah di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman Sobat Paku, selama 7 minggu ke depan di dalam Sunday Time ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari 7 gereja yang ada di Kitab Wahyu. Maka dari itu saya mengundang kita untuk bersama-sama membuka terlebih dahulu. Kita masuk ke dalam gereja yang pertama, yaitu gereja di Efesus. Terdapat dari Wahyu pasal yang kedua, ayat 1-7. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang di taman Firdaus Allah. Seperti tadi yang saya sudah katakan, tema kita pada saat ini yaitu kesalahan kecil tetapi mengakibatkan konsekuensi yang besar. Small mistakes, big consequences. Saya akan memulai dengan sebuah kisah nyata yang dicatat di dalam Daily Mail. Yang terjadi pada waktu itu adalah tahun 2013, tanggal 10 Maret. Dikisahkan ada sekelompok anak muda sebanyak 8 orang yang mengendarai mobil SUV. Dan mobil itu akhirnya ditemukan nyemplung ke tengah sungai dan memakan 6 korban. Dan teman-teman bisa lihat wajah-wajah 6 korban ini yang meninggal dunia. Nah, tadi saya katakan ada 8 orang yang akhirnya berhasil selamat karena ketika mobil ini jatuh ke tengah lautan, seorang yang bernama Brian Henry akhirnya dia selamat bersama dengan 1 orang temannya karena dia terus menendang jendela yang ada di mobil. Setelah diwawancarai oleh polisi, akhirnya menemukan apa yang menjadi penyebab kecelakaan ini. Sebenarnya karena kesalahan kecil, yaitu dia mengendarai mobil terlalu cepat dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Sekali lagi, dia mengendarai mobil terlalu cepat dan tidak menggunakan sabuk pengaman. Teman-teman semua, kita berbicara soal namanya sabuk pengaman, kita pikir itu adalah masa sepele, bukan? Apalagi di Indonesia, kita berpikir bahwa alah sabuk pengaman itu ngapain sih dipakai kalau jarak dekat? Tapi siapa pernah sangka, hanya karena masalah tidak menggunakan sabuk pengaman, akhirnya 6 remaja ini meninggal semua dan 2 berhasil selamat. Teman-teman, di dalam peristiwa ini saya mengajak kita belajar bersama-sama. Seringkali hal yang sepele yang kita anggap itu tidak penting, yang kita anggap itu adalah hal kecil yang tidak mungkin berdampak dalam hidup kita ketika kita tidak lakukan. Tapi sebenarnya itu memberikan sebuah konsekuensi besar. Apa itu? Saya harus katakan relasi kita dengan Tuhan. Saya mengajak kita belajar bersama-sama dari teks yang kita baca pada saat ini. Teman-teman bisa lihat di sana di dalam ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat,
bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Teman-teman, jemaat Efesus dikatakan oleh Tuhan, aku tahu segala pekerjaan. Kata aku tahu di sana menunjukkan bahwa Tuhanlah Bapak gereja. Dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia tahu umatnya melayani. Dia tahu apakah anak-anak Tuhan memberikan kesungguhan hati atau tidak. Karena kata aku tahu di sana artinya dia sang pemilik gereja tahu apa yang sedang terjadi di gereja Efesus. Dan di sana dikatakan, kita bisa lihat kelebihan-kelebihan gereja Efesus. Dikatakan bahwa dia adalah gereja yang sangat giat tanpa jerih lelah. Teman-teman, kata tanpa jerih lelah di dalam bahasa aslinya dipakai kata kopos. Kopos itu apa? Kopos itu adalah satu usaha yang dilakukan yang memakan pikiran, tenaga, dan emosional, bahkan secara mental itu dilibatkan semua. Artinya orang-orang Efesus, jemaat Efesus adalah orang yang ketika melayani mereka all out sekali. Tapi bukan hanya itu. Yang kedua dikatakan kelebihannya adalah mereka rela menderita bagi Kristus. Mereka di sana ada penyembahan dewa Artemis atau Dewi Artemis, yang pada waktu orang-orang Kristen datang ke sana, ke gereja, mereka menjadi bahan bulian orang-orang di sekitar. Mengatakan, wah ini orang suci lah, ini orang yang luar biasa, kayak malaikat turun dari surga, pendeta nih. Kurang lebih bulian seperti itulah yang didapat oleh jemaat-jemaat Efesus. Karena di sana penyembahan Dewi Artemis yang begitu besar. Tapi mereka rela menderita itu semua hanya demi supaya mereka bisa beribadah. Kelebihan yang ketiga, tidak sembarang orang bisa berkhotbah di gereja Efesus. Jemaat ini adalah jemaat yang punya pengetahuan teologis yang luar biasa, sehingga dia menguji setiap orang yang naik ke atas podium untuk menyampaikan yang dikatakan firman Allah. Teman-teman, kalau kita lihat gereja ini luar biasa bukan? Pelayanan mantap. Jiwanya rela menderita sangat luar biasa. Disertai juga pengetahuan teologi yang kuat sehingga dia bisa menguji siapapun yang menyebut dirinya rasul. Maka dia tahu siapa yang pemegang ajaran Nikolaus atau bukan. Kalau begitu sudah tidak sesuai khotbah, langsung dicoret dan di blacklist. Teman-teman, rupanya di dalam kondisi gereja yang seperti ini, Tuhan katakan melalui Rasul Yohanes di dalam ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Kata mencela di sana dipakai padanannya adalah melawan engkau. Wow, dipuji di ayat kedua, diingatkan, ditinggikan lewat ayat yang ketiga. Tapi rupanya seperti orang yang dibubung tinggi, lalu habis itu dibanting ke bawah. Tuhan katakan, namun aku mencela engkau karena engkau sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Teman-teman, ketika membahas bagian ini, beberapa penafsir pecah di dalam memberikan pendapat. Kasih semula itu apa? Ada yang mengatakan itulah kasih terhadap Allah. Ada yang mengatakan juga kasih terhadap sesama. Tapi bagi saya memegang sebuah penafsiran. Kasih yang semula tidak bisa terjadi kalau tanpa Kristus dulu yang mengasihi setiap kita. Kita tidak bisa mengasihi orang-orang tanpa kita mengasihi Kristus. Sehingga saya memahami kehilangan kasih yang semula adalah mereka tidak lagi mengasihi Tuhan. What? Kok bisa? Bukankah mereka melayani? Bukankah mereka rela menderita? Bukankah mereka menguji segala rasul-rasul punya ajaran? Bagaimana mungkin bisa dikatakan bahwa mereka tidak mengasihi Tuhan? Ini adalah sebuah hal yang menarik, teman-teman. Kita mungkin berpikir bahwa kita bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Saya harus katakan yes. Teman-teman, kita bisa melayani tanpa mengasihi Tuhan. Bahkan kita bisa menderita tanpa mengasihi Tuhan. Kita bisa tahu punya banyak pengetahuan teologi yang tajam. Kita membuat video-video apologetika, video Kristen, konten-konten yang berisi tentang firman Tuhan. Tetapi bisa tanpa hati mengasihi Tuhan. Inilah yang Tuhan tegur. Karena dia adalah Bapa gereja, dia tahu kondisi umatnya. Umatnya ketika datang kepada dia dengan hati yang seperti apa, Tuhan itu tahu. Dan Tuhan mengatakan, aku melawan engkau dan aku mencela engkau. Teman-teman, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama. Mungkin kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun. Bukan lagi 1-2 tahun. Tapi mungkin sudah di atas 5 bahkan 10 tahun. Wah, yang namanya pelayanan sudah menjadi mendarah daging di dalam kehidupan kita.
Dari Senin sampai Minggu, datang lagi Senin. Dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, saya terus di gereja. Tidak pernah meninggalkan gereja. Tidak ada satupun kegiatan gereja yang saya miss. Tunggu dulu. Pertanyaan yang kita renungkan. Apakah kita lakukan semua itu dengan hati yang mengasihi Yesus? Jangan kita mengulangi sebuah kesalahan yang sama, yang seperti gereja Efesus lakukan. Mereka rajin melayani. Mereka rela menderita bagi Tuhan. Mereka menguji setiap rasul yang mengaku dirinya rasul. Tetapi Tuhan katakan, aku melawan engkau. Engkau meninggalkan kasih-Mu yang sempurna. Engkau tidak mencintaiku. Engkau tidak menghargaiku. Engkau tidak mengasihiku. Aku menolak itu semua. Teman-teman, pada saat ini kita bersama-sama diingatkan bagaimana seharusnya kita membawa diri kita. Dan di dalam bagian ini Tuhan memberikan sebuah janji kepada mereka. Tuhan memberikan satu solusi kepada mereka supaya bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Tuhan katakan di dalam ayat 5b, jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Di sana Tuhan katakan memberikan sebuah ancaman ketika mereka tidak berubah. Tuhan akan mengambil kaki dia itu. Kita bisa lihat bersama-sama di dalam bagian ini bagaimana Tuhan memberikan sebuah solusi bagi mereka yang kehilangan kasih yang mula-mula. Mari kita lihat bersama-sama. Di sana dikatakan ayat yang kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah semula apa yang engkau lakukan. Hal yang pertama Tuhan katakan, sadar kamu telah jatuh. Berapa banyak dari kita yang merasa diri kita hebat? Berapa banyak dari kita yang merasa diri kita tidak mungkinlah aku tidak mengasihi Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita. Perubahan dimulai dari sebuah kesadaran di dalam hati. Pertanyaannya, apakah kita sadar kita telah jatuh? Setelah kita sadar kita telah jatuh, Alkitab katakan bertobatlah. Bertobat itu artinya kita berputar 180 derajat. Dulu kita menghadap kepada kebinasan. Dulu kita menuruti keinginan daging. Sekarang saya berputar balik. Saya menghadap kepada surga. Saya menghadap kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya. Mengalami pertobatan, berubah. Setelah itu, lakukanlah semula seperti apa yang kau telah lakukan. Artinya apa? Melayani Tuhan dengan mengasihi Dia. Menderita dengan tahu saya mengasihi Dia. Dan bahkan kita menguasai banyak sekali teologi dengan satu hati. Saya mengasihi Tuhan. Teman-teman, saya mengajak kita pada saat ini. Mari kita introspeksi kekristenan kita. Apakah kita menjadi kekristenan yang mengenal Kristus? Berapa lama kita sudah ikut Kristus? Dan berapa banyak perubahan yang Kristus sudah kerjakan? Berapa lama kita mengatakan saya sudah mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan berapa cinta kita kepada Dia? Teman-teman, pertobatan seseorang dikerjakan oleh karena Yesus itu mati di atas kayu salib untuk setiap kita. Kita yang terpisah dari Dia dipersatukan oleh karena karya salib. Pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita mau bersama-sama menjalin satu relasi yang dekat dengan Tuhan? Maukah kita meluangkan waktu untuk membaca Alkitab, untuk merenungkan apa yang menjadi kehendak Dia, dan kita lebih banyak berdoa, memuji Dia dan mengenal Dia di dalam pergumulan, kesulitan, dan tantangan yang kita hadapi. Mari saya akan tutup firman pada saat ini di dalam doa. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan. Oh Tuhan, Kau yang boleh menjamah setiap kami. Tuhan yang ingatkan setiap kami bagaimana seharusnya kami ini hidup. Kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Yesus. Seharusnya kami hidup bagi Engkau. Tuhan, sekali lagi tolong setiap kami. Tolong juga hamba-Mu di dalam kelemahan. Seringkali Tuhan kami melayani, tapi lupa kami mengasihi Engkau. Kami seringkali bahkan rela menderita, memberikan uang kami, tenaga kami, keringat kami, perasaan kami, hati kami. Mati-matian untuk gereja, tapi kami lupa Sang Kepala Gereja. Tuhan tolong kami, bekerjalah dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dengar seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saya mengakhiri video ini teman-teman, silakan boleh tuliskan
komentar di bawah. Apa teguran, apa nasihat yang teman-teman dapat setelah mendengar video ini? Jika ada sebuah kesaksian yang teman-teman ingin bagikan, sekarang saya sudah ada satu konten yang saya sediakan setiap hari Sabtu. Saya mengundang orang-orang Kristen yang mengalami teguran Tuhan, yang mengalami pertobatan, yang mengalami pertolongan Tuhan. Silakan daftar di dalam Telegram saya, Japri saya, dan saya undang untuk Bapak, Ibu, teman-teman semua boleh hadir dan memberikan kesaksian setiap hari Sabtu. Dan teman-teman yang bergumul soal pertanyaan-pertanyaan Kristen yang selama ini kita cari dan tidak ketemu jawabannya, silakan datang ke dalam channel saya setiap hari Senin jam 7 malam. Saya akan menghadirkan Q&A, question from you, answer from Bible. Dan itu menjadi sebuah forum yang menolong kita mengenal kebenaran yang sejati. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Semoga ini memberkati setiap kita dan sampai jumpa minggu depan. God bless you. Bye-bye.